Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mardini SPD. Saya mengajar di SMK Gita Kirti 1 Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pembelajaran ini, saya mengambil mata pelajaran administrasi transaksi dengan kompetensi dasar menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Berikut ini adalah nomor induk mahasiswa PPG saya, yaitu 2018043. Selanjutnya, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Abu. Alhamdulillah ya. Udini senang mendengarnya ya. Kita wajib bersyukur dengan kesehatan kita karena kita bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, yaitu melaksanakan pembelajaran meskipun lewat tatap maya. Baik ya, ini sudah on kamera semuanya ya nak ya? Berarti sudah siap dengan pembelajaran Bu Dini ya? Oke, baik, saya akan mengabsen satu persatu dari kalian. Yang pertama, Agusto ada? Ada Bu, hadir Bu. Baik, kemudian Abi Febrian? Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, Debbie ada? Hadir Bu. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kalian semangat semuanya. Oke, baik. Ya, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, silakan salah satu bisa memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah bagi kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Agusto sudah memimpin doa untuk kita semuanya. Ya, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, ya, Bu Lidi akan menanyakan materi apa yang minggu lalu kalian sudah pelajari. Ya, masih ingat nggak ya kalian semuanya? Kemarin kita mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non tunai Bu. Oke, baik, betul ya. Oke, Mariska, silakan nak. Saya Bu, mesin cash register Bu. Oke, betul, mesin cash register. Ada lagi yang lainnya? Oke, Nabila Usman, silakan. Masih ingat nggak? Mesin pos dan mesin edisi Bu. Oke, mesin pos ya dan mesin IDC. Baik, jawabannya betul semuanya. Anak ibu hebat-hebat semuanya. Ternyata masih ingat pelajaran minggu lalu. Oke, sudah nampak di layar kalian? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu, Baik. sudah. Saya review sedikit. Sudah Bu. Baik, terima kasih nak. Responnya bagus ya. Di respon Bu Dini. Baik, tadi disampaikan cash register gitu ya. Cash register itu yang masih sederhana, yang biasanya digunakan oleh skala menengah ya. Biasanya masih untuk toko-toko ya, skala kecil itu biasanya menggunakan cash register karena masih aplikasinya masih sederhana. Kalau yang mesin POS itu mesin di mana aplikasinya ini, softwarenya sudah modern, kemudian dihubungkan dengan jaringan internet ya, sama seperti cash register juga, tetapi daya kecepatannya untuk memproses data, memproses transaksi itu jauh lebih cepat dibanding dengan cash register. Ya, keunggulan lainnya dari mesin POS adalah terhubung dengan
divisi yang lainnya seperti divisi gudang, divisi pemesanan gitu. Nah, jadi ketika terjadi transaksi maka stok barang itu sudah datanya sudah berkurang sehingga bagian gudang atau bagian pemesanan sudah bisa melakukan perencanaan pembelian. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang mesin IC itu adalah mesin yang dipergunakan untuk menerima pembayaran selain uang tunai. Baik. Nah, ini adalah pelajaran yang hari ini kalian akan pelajari mengenai menerapkan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Nah, kemudian Bu Dini ingin menyampaikan apa kaitannya antara materi minggu lalu dengan hari ini, apa hubungannya, apa kaitannya ya. Tentu seorang kasir merupakan garda terdepan dari sebuah perusahaan retail. Ya, karena kasir tugasnya menyelesaikan transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Gitu ya. Jadi alat-alat transaksi yang berada di area kasir termasuk diantaranya adalah alat bantu verifikasi. Ini harus dikuasai oleh seorang kasir gitu ya. Selanjutnya, oke, di sini saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar di sini yang pertama dari aspek pengetahuan yaitu menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Yang kedua yaitu mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yang pertama adalah 1. Mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Yang kedua, menganalisis pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Itu dari aspek pengetahuannya. Kemudian dari aspek keterampilannya yaitu nomor 3 dan nomor 4. Ya, nomor 3 yaitu mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Oke. Yang nomor 4, menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini, ya, saya akan bacakan. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan TIPEK dan model pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mampu, ya, yang pertama, oke, mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Yang kedua, menganalisis alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Oke, yang ketiga, mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Kemudian yang terakhir, menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Oke, ya, cukup jelas ya di sini. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih Jelas, Bu. ya. Oke, saya lanjut. Nih, ini adalah peta konsep. Ya, peta konsep di sini adalah materi atau pengetahuan yang bisa dan kalian akan pelajari pada materi alat bantu verifikasi. Yang pertama, yaitu peta konsepnya pengertian alat bantu verifikasi. Ya, yang kedua, jenis-jenis alat bantu verifikasi. Yang ketiga, verifikasi uang. Yang keempat, verifikasi kartu kredit. Kemudian, yang kelima, perawatan alat bantu verifikasi. Ya, seorang peserta didik, ini kira-kira seusia kalian ya. Kalian pasti bisa ya belajar tentang materi ini. Sekarang Bu Didi pengen tanya, kira-kira kalian semuanya ini ya yang hadir di pembelajaran Bu Dini ini, kalian yakin bisa nggak nak bisa mempelajari materi yang sekarang kalian mau pelajari hari ini? Yakin Bu, bisa Bu. Yakin, Bu. Yakin, Bu. Pasti dong Bu. Bisa, Bu, bisa. Pasti ya. Oke, pasti bisa ya nak ya, kalian anak-anak hebat semuanya. Baik, untuk mengetahui materi ini, maka Bu Dini ingin menampilkan tayangan video ya. Saya harap kalian semuanya fokus karena nanti di akhir dari video ini Bu Dini akan menanyakan tanggapan tentang tayangan video yang nomor 1.
Ya, masih terkait hal ini, pada 16 Maret lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri meringkus sindikat pemalsu uang dan menangkap 6 orang tersangka. Masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi dan mengenali ciri-ciri uang asli agar tidak tertipu. Sindikat pengedar uang palsu sering menyasar para pedagang di pasar tradisional. Proses transaksi di pasar yang berlangsung cepat serta kurangnya kewaspadaan sang pedagang membuat uang palsu dengan mudah beredar. Sejumlah pedagang di pasar tradisional pun mengaku pernah menjadi korban uang palsu. Katanya orang belanja, cuman setelah dia ini pergi, kita dia kayaknya dari kertas setelah ini agak halus kayak ada tepungnya gitu. Dia belanjanya cuma sedikit. Jadi kan kita nggak ada alatnya yang itu yang buat bedain uang palsu. Ketawanya pas orangnya udah pergi. Nah, jadi orangnya begini ya, kita kan nggak tahu pas orang lagi rame belanja 3 orang 4 orang, terus ada juga dia ikut mungkin belanja gitu ya. Nah, dikasih duit, kita kan yang namanya rame sendiri kan buru-buru aja kan, itu kan masukin gitu. Udah 3 kali loh saya dapat uang palsu itu. Oke, baik. Tayangan ini tadi kalian mendapatkan informasi apa nak tadi? Silakan Debbie. Tentang informasi tentang bagaimana para pedagang dapat menjadi sasaran pengedar uang palsu. Biasanya kalau pengedar uang palsu itu mencari pedagang atau toko yang ramai. Jadi saya Agusto Bu. Ya, siapa? Agusto ya. Jadi para pengedar itu mereka kayak memanfaatin para pedagang yang lengah dan kurang waspada Bu. Soalnya kan kalau pedagang di pasar kebanyakan mereka nggak punya alat khusus buat deteksi uang. Betul ya. Jadi karena mereka lengah ya. Lengahnya kenapa? Karena biasanya di pasar ya, pedagang tradisional itu biasanya tidak memiliki alat yang bisa mendeteksi uang. Dan pengedar ini juga memanfaatkan kelengahan ya. Dicarilah toko atau stand yang ramai sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengecek uang, apakah uang itu uang palsu atau uang asli. Ya, oke. Sekali lagi saya akan menampilkan satu lagi. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indramayu Jawa Barat menangkap 4 pelaku sindikat pengedar uang palsu. Polisi menyita uang palsu sebanyak 11 miliar rupiah yang hendak diperjualbelikan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita uang palsu sebanyak 11 miliar rupiah dan uang asli 1 juta rupiah. Ya, Rena. Konferensi pers oleh polisi. Konferensi pers oleh? Palsu. Oke ya. Ada yang mau menyampaikan unek-uneknya? Ya, silakan sebut nama. Saya Bu Zidan. Oke, silakan nak. Perasaan saya takut sekali Bu terjadi pada saya. Soalnya kan kita semua juga bisa kena. Tadi ada peredaran uang palsu, kemudian kita semuanya was-was gitu ya. Terus kemudian ada polisi yang melakukan konferensi pers gitu ya. Kemudian masalahnya ada di mana ya? Kira ada yang mau menyampaikan ya? Silakan, nanti kita bisa bertanya jawab atau diskusi. Saya Bu. Ya, silakan. Merugikan masyarakat terutama pedagang, pengusaha dan negara Bu. Dan dapat mengakibatkan inflasi Bu. Oke ya. Tanggapannya luar biasa sekali ya, komplit ya. Nanti anak-anak yang aktif dalam pembelajaran, Bu Dini akan berikan reward berupa nilai keaktifan. Ada yang ingin bertanya? Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Ini siapa? Sebut nama nak. Yulia Bu. Ya, silakan, Julia. Tadi kan Abdi bilang kalau peredaran uang palsu dapat menyebabkan inflasi. Emang apa itu Bu? Bu ya, baik. Ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Julia sebelum saya jawab? Saya Bu. Oke, Abdi Febrian lagi mau melengkapi. Silakan nak. Inflasi adalah kondisi di mana uang yang beredar di masyarakat lebih banyak sehingga harga akan naik secara terus-menerus Bu. Tadi disampaikan akan menyebabkan inflasi ya, itu tadi karena uangnya itu lebih banyak yang beredar di masyarakat ya, maka harga-harga akan semakin tinggi. Mengapa? Karena produknya tetap saja ya, seperti itu. Mengapa materi tadi menjadi penting untuk kalian pelajari ya? Karena posisi kalian terutama sebagai seorang kasir ya, dimana seorang kasir, sekali lagi saya ulangi, merupakan petugas yang melakukan
penyelesaian transaksi di area kasir, menyelesaikan transaksi dengan pelanggan, sehingga harus memastikan bahwa uang yang diterima perusahaan melalui kasir betul-betul memang sudah diverifikasi bahwa uangnya adalah uang asli. Oke, kita lanjut ke materinya. Pengertian alat bantu verifikasi. Alat bantu verifikasi adalah alat yang dapat digunakan penjual atau kasir untuk memeriksa alat pembayaran, baik berupa uang kertas ataupun kartu kredit yang digunakan pembeli asli atau tidak. Oke ya, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, tentang yang selanjutnya adalah tentang jenis-jenis alat bantu verifikasi suara. Apakah kalian masih bergabung dengan Bu? Masih Bu, masih bergabung. Masih Bu. Baik, sip, mantap. Oke, terima kasih. Oke, di sini jenis-jenis alat bantu verifikasi ada 2. Ya, yang pertama alat bantu verifikasi uang kertas, ya, gambarnya seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan alat bantu verifikasi kartu kredit ataupun kartu debit. Ciri-ciri uang asli. Di sini oleh Bank Indonesia, ya, ada benang pengaman, ya, benang pengaman, kemudian tanda air, cetak intaglio, kemudian nomor seri, kemudian invisible print. Oke, saya akan tampilkan apa itu benang pengaman. Oke, benang pengaman seperti ini. Ya, oke. Saya di sini menampilkan, kelihatan saya membawa uang, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian sekarang sedang memegang uang, bisa langsung identifikasi saja, yaitu ada benang yang kelihatan terputus-putus, kemudian itu sebagai benang pengaman. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua itu tentang tanda air atau watermark. Ya, di sini watermark itu seperti ini, nak. Oke, ini hanya bisa dilihat ketika di terawang, ya, akan ada tanda atau gambar pahlawan ketika uang itu diterawang, ya, untuk memastikan bahwa uang itu asli atau palsu bisa diterawang. Oke, selanjutnya cetak intaglio, ya, cetak intaglio itu seperti apa? Ya, cetak intaglio itu adalah seperti ini. Oke, ya, cetak intaglio di sini ada biasanya di posisi angka, ya, silahkan diraba. Kalau kalian sekarang ini sedang memegang uang, silahkan bisa langsung identifikasi. Sudah? Kalian sudah memegang uang kalian masing-masing? Oke, langsung identifikasi. Sudah? Baik, ya. Coba kalian raba yang bagian angkanya, terus kemudian bagian hurufnya, bawahnya, ya. Terus kemudian di bagian gambar utama, gambar pahlawannya diraba. Terasa ya? Lebih kasar ya, betul ya? Oke, betul. Ya. Betul ya. Oke, jadi kalian sudah langsung bisa mengenali apakah uang ini uang asli atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah di sini ada nomor seri. Nah, nomor seri itu yang mana? Kita langsung identifikasi, langsung ya, Nak, ya. Nah, ini nomor seri. Nomor seri ini sama, ya. Ini saya perlihatkan juga. Ada ya kalian ya, di sebelah kanan biasanya itu ada nomor seri. Nomor seri di sebelah kanan dan sebelah kiri harus sama. Baik, selanjutnya ini invisible print. Ya, invisible print ini hanya bisa dilihat ketika menggunakan alat bantu verifikasi. Ya, cukup jelas ya. Jadi itu tadi ciri-ciri uang asli yang disampaikan oleh Bank Indonesia tentang pemeriksaan uang. Oke, terus di sini ada money detector, yaitu tadi ya, invisible print itu tadi bisa dilihat dengan money detector ini, yaitu menggunakan sinar ultraviolet. Ya, sedangkan untuk yang secara manual itu secara dilihat, diraba dan diterawang. Saya perlihatkan mana yang dilihat, ya. Dilihat itu tadi saya ya ada. Coba saya pengen tahu yang bisa langsung dilihat berarti apa aja tadi? Yang langsung bisa dilihat apa tadi? Kalau uang itu asli berarti yang langsung bisa dilihat yang mana tadi? Ada benang pengaman. Halo? Ada benang pengaman. Terus ada benang pengaman, Bu. Ya, terus apa lagi yang langsung bisa dilihat? Nomor seri. Oke, nomor seri, save, bagus. Oke, berarti clear ya. Kalian kalau diminta untuk verifikasi uang sudah bisa ya, saya rasa ya. Oke, lanjut ke diraba. Ya, diraba. Tadi yang cetak intaglio ya, berarti ya, betul ya. Yang diraba yang mananya tadi? Yang apanya? Yang terasa kasar tadi apa? Yang
Di bagian apa? Tulisan nominal uang tersebut. Oke, di angkanya, kemudian di hurufnya juga. Gambar pahlawan. Kemudian gambar pahlawan. Oh, terawang, yaitu yang akan terlihat adalah tanda air atau gambar pahlawan. Cukup jelas ya, Nak ya? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu gambar kartu kredit dan kartu debit. Siapa yang tahu perbedaan kartu kredit sama kartu debit? Siapa yang tahu? Ayo, Saya, silakan. Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Sekar. Ya, silakan, Nak. Kartu debit pelanggan membayar ke bank yang tertera di kartu kredit. Nanti Ya. setelah transaksi pembelanjaan, Bu. Kalau Oke. kartu debit, pelanggan setelah memakai belanja di supermarket berarti tabungannya akan berkurang. Oke, baik, betul apa yang disampaikan oleh Sekar. Berikutnya adalah identifikasi bagian-bagian kartu kredit. Oke, di sini saya akan meminta dua di antara kalian yang menjadi volunteer Budini. Ada yang siap? Ini ada bagiannya, ada nama banknya, terus nomor kartunya, Baik. terus ada chipnya, terus ini ada jaringan kartunya, terus ini masa berlaku, nama pemegang kartunya, Bu. Jadi tampak belakang itu ada tanda tangan pemegang kartunya, Bu. Ya, baik. Lalu ada magnetic stripnya, alamat bank penerbit. Lalu yang terakhir itu ada 3 digit nomor verifikasinya, Bu. Oke, sudah jelas semuanya ya sampai di sini ya. Oke, terima kasih kepada Agusto dan Fatimah. Tepuk tangan. Berikutnya, ya di sini ada alat bantu verifikasi kartu kredit dan debit. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang perawatan alat bantu verifikasi. Oke ya, sekarang Bu Didi pengen bertanya nih. Kenapa kok seorang kasir harus mengetahui perawatan alat bantu verifikasi? Kenapa alasannya? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Muhammad Hanan silakan. Azmi. Oke, silakan Hanan. Anak ibu yang aktif juga nih. Silakan, Nak. Supaya awet, Bu. Supaya awet. Oke, ada lagi Ya. jawaban yang lain? Ada, Bu. Tidak cepat rusak. Dan yang pasti selalu bersih, Bu. Dari debu. Kasir ya dalam hal ini harus memiliki kepedulian ya, kepedulian yang tinggi ataupun karena kasir juga merupakan bagian dari perusahaan, maka harus memiliki kepedulian yang tinggi untuk bertanggung jawab juga kepada masa pakai dari alat bantu verifikasi itu. Makanya adalah penjelasan tentang LKPD. Oke, sekarang Bu Dini pengen tanya, LKPD-nya sudah di-download belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Baik, ini yang pertama, kalian kan harus membuat kelompok. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Akan kasih lihat seperti ini. Nih, kelihatan di sini pelajarannya administrasi transaksi. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini tinggal di-download aja, Nak. Ini ada modul, kelihatan seperti ini. Ya, modulnya cukup jelas ya. Nanti ini di titik 3 sebelah kanan. Ini nanti bisa di Open Windows. Open Windows ini nanti akan kelihatan. Ya, seperti ini. Ini bisa diunduh nih. Sebelah kanan, ya, sampingnya tanda print itu adalah nih, download. Kalau download berarti kamu bisa memperbanyak PD-nya. Ya, terus kemudian ini link-linknya. Ya, link relevan. Terus kemudian ini modulnya. Tadi saya sudah perlihatkan. Oke, ya. Terus ini lembar pertanyaannya, ya silakan nanti dibaca. Ada 3 pertanyaan ya yang kalian harus selesaikan dengan teman-teman kalian. Silakan ditunjukkan ke kamera untuk kertas yang sudah di-download. Sudah? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Tugasnya adalah membaca materi ya. Silakan, tadi saya sudah memberikan bagaimana cara mendownload materinya, bagaimana cara mendownload LKPD-nya juga sudah saya berikan. Kemudian tuh berarti LKPD-nya diselesaikan selama berapa? 5 hari. 5 hari. Oke. Bagi yang terlambat ya, bagi yang terlambat nilainya oleh Bu Dini dikurangi 2 poin. Silahkan bisa dikumpulkan ya, yaitu mengunggah kembali dalam bentuk PDF ke Google Drive Bu Dini. Ini alamatnya. Alamatnya di nomor 4 ini.
Terus berikutnya, ya saya ingin menginformasikan juga tentang kalian akan mempresentasikan ya jawaban kalian ya, dan tugas hari ini dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Tapi sebelum itu, Bu Dini akan menampilkan instrumen di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini. Ya, di sebelah kanan ini adalah lembar pengamatan penilaian keterampilan ya, adalah persiapan memahami pengoperasian teknologi pembelajaran dengan baik ya. Artinya nanti kamu sebelum kalian mempresentasikan kepada guru ya, berarti alat bantu verifikasinya sudah harus dipersiapkan. Kemudian di sini presentasi. Nah, presentasi itu apa yang dinilai ya? Yang dinilai ada 3 komponen ya. Yang pertama itu menampilkan teknik dan tata cara komunikasi yang ramah, sopan, santun. Misalkan seperti ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina, ya. Terus kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Di sini saya ingin mempresentasikan cara mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Itu presentasi itu diakhiri dengan salam. Oke, selanjutnya presentasi dilakukan dengan jelas, baik, dan menarik. Mengungkapkan penjelasan ciri-ciri uang asli secara jelas dan detail. Selanjutnya di sini untuk sikapnya yang dinilai yaitu keaktifan kalian ya. Tadi pada saat pembelajaran kalian semuanya aktif-aktif, jangan khawatir, semuanya akan Bu Dini nilai. Adalah sikap spiritual ya, sikap spiritual misalnya kalian sebelum memulai kegiatan berdoa, kemudian kerjasama, mana keaktifan kalian dalam bekerja sama. Kemudian juga kreatif, ya seperti itu penjelasan saya tentang instrumen. Mengingatkan kembali ya. Jadi yang pertama, kalian menyelesaikan LKPD ini dalam waktu berapa hari? Halo? 5 hari. 5 hari, Bu. 5 hari, Bu. 5 hari ya. Jadi kalian fokus. Oke. Bagi yang terlambat akan dikurangi nilainya berapa? 2 poin. 2 poin, Bu. 2 poin. Oke, baik ya. Terus kemudian minggu depan diambil nilai Presentasi. Ya, jadi minggu depan kita presentasi. Silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di penghujung pembelajaran, saya akan minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari pembelajaran kita. Silakan, salah satu. Saya Bu Ayo Aisyah. silakan. Ya silakan nak. Jadi tadi kita membahas tentang mengenal ciri-ciri uang palsu, dampak peredaran uang palsu, identifikasi kartu debit atau kredit, serta perawatan alat bantu verifikasi dalam transaksi, Bu. Bersama-sama dengan Bu Dini, kalian telah mendapatkan pembelajaran tentang alat bantu verifikasi dalam transaksi. Ya, terus kemudian ada verifikasi uang, ya, identifikasi uang, ya, bagaimana teknis mengidentifikasi uang secara manual, memverifikasi uang dengan sinar ultraviolet, ya, itu sudah disampaikan semuanya oleh Bu Dini. Selain itu juga ini ya, identifikasi terhadap kartu kredit juga, itu juga penting. Mengapa? Karena seorang kasir, sekali lagi saya ingatkan, seorang kasir memiliki memiliki peran yang sangat penting untuk mengantisipasi peredaran uang palsu itu tadi. Jangan sampai kasirnya lengah ya sehingga uang palsu itu masuk ke perusahaan dan menjadi kerugian perusahaan. Nah, itu tidak boleh, Nak. Oleh sebab itu, silahkan kalian memompa motivasi kalian ya untuk bisa menguasai materi ini dengan baik, agar pada saat kalian lulus nanti, kalian kemudian bekerja di industri retail, ya, menjadi kasir, kalian sudah mumpuni. Baik, kita sampai di penghujung pembelajaran, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke ya, pembelajaran akan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.